Belum pernah melihat wanita yang jahat seperti ini. Hanya dengan satu tamparan, semua 4 pelayan dirobohkan. Setiap hari, jika dia tidak harus memukul orang, dia akan menyeret orang di sebelahnya untuk memukul. Dia bernama Karakade. Orang tuanya sudah meninggal semuanya. Jadi dia ke rumah tunangannya adalah Deh. Melihat wajah ganteng dan penampilan dingin Deh, dia sangat puas hati. Tapi tunangannya tidak ingin menatapnya bahkan sekali. Untuk menarik perhatian, dia segera memberitahu calon ibu mertuanya bahwa ibu mertua bahkan lebih tua dari yang dia bayangkan. Suasana segera berubah menjadi menekankan. Oleh karena itu, Deh sudah melihatnya dengan mata benci. Orang-orang di sekitar sangat kejut. Kenapa punya menantu yang lancang seperti ini? Sedangkan dia hanya tenggelam di dalam penampilan Deh. Tapi tidak menyadari bahwa baik ibunya mertua maupun tunangannya sangat bencinya. Hari-hari kemudian dia dengan diam-diam menatap Deh. Bahkan berkata dengan pelayan bahwa Deh sangat ganteng. Nanti, bahkan jika ada wanita yang ingin membawanya pergi, dia akan memberitahu orang itu ingin menjadi menantu, maka wajib mempelajari pekerjaan rumah tangga wanita. Belajar bikin ibu rumah tangga. Membuat kerajinan seperti membuat karangan bunga. Tapi dia tidak belajar apa-apa. Juga menggunakan alasan bahwa makanannya berbau. Alergi dengan bunga. Tidak hanya itu, dia juga suka berdebat dengan ibu mertuanya. Jika tidak senang, dia akan memukul pelayan. Bahkan pelayan dekat ibu mertua tidak melewati. Tindakan-tindakan ini membuat ibunya mertua semakin bencinya. Karakade bahkan menyatakan posisi menantunya di rumah ini. Karena dia dan Deh telah bertunangan satu sama lain oleh 2 ayah sejak kecil. Tapi Deh tidak pernah berpikir untuk menikahi Karakade. Karena di hatinya sudah memiliki seorang gadis lain. Pada sesuatu hari, seorang gadis yang cantik bernama Junwat datang untuk bermain. Istri rumah ini sangat suka gadis ini. Bahkan Deh juga tersenyum ketika melihat gadis ini. Saat dia pulang, Deh juga pergi keluar untuk menjenguknya sebentar. Karakade tiba-tiba cemburu. Bahkan dia melemparkan sebuah pinang ke kepala Junwat. Junwat sangat marah segera pergi. Kemudian Deh sudah panggil Karakade datang. Karena dia ingin mendapatkan keadilan untuk Junwat. Tapi Karakade menangis sambil mengatakan itu bukan salahnya. Deh juga tidak ada cara. Ketika kembali tempat, Karakade ambil pelayannya untuk melampiaskan amarahnya. Rencanakan bagaimana menyingkirkan Junwat. Pin. Kamu masih nunggu apa? Nunggu aku pukulmu kan? Seorang gadis dengan penampilan cantik. Tapi itu dalam tahap ketika tidak ada yang mau menikahnya. Setiap hari dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang mau menikahinya. Sebelumnya, hari apapun dia juga memukul pelayan. Tapi dia juga memiliki sisi yang kelembutan. Tapi hanya dengan satu orang, Deh, tunangannya. Hanya melihat, dia akan tersenyum sendirinya. Tapi Deh sangat bencinya. Bahkan ayahnya selalu mendesak. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan menikah. Jadi dia memilih untuk memperpanjang waktu. Karena membiarkan Karakade memadamkan harapan itu. Dia bahkan sengaja melirik Nona Junwat. Karakade merasa suasana yang bahaya ini. Jadi memutuskan untuk tidak membiarkan Junwat merampok tunangannya. Lalu dia segera memakai riasan cantik. Lihat pesona menariknya di cermin. Pelayan Pin di sebelah dengan berani memohon kepada pemiliknya untuk tidak berbuat buruk. Setelah dia selesai berbicara, dia ditampar. Pelayan bernama Yam malang tanpa melakukan apa-apa. Tapi masih dipukul seperti Pin. Keduanya mengikuti rencana Karakade untuk pergi mencari mangsa. Dan tujuan hari ini adalah Nona Junwat sedang duduk di kapal. Jadi dia mengirim Pin untuk menyelam ke dalam air untuk membalikkan kapal. Membuat Nona Junwat tidak ada jalan untuk hidup lagi. Pada malam, Karakade ingin menanyakan bagaimana situasinya. Tapi penampilan licik mereka tertangkap oleh Deh. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan di tepi sungai, Karakade segera menggunakan toilet sebagai alasan untuk menipu Deh. Kemudian, pelayan-pelayan di rumah mulai menyebar berita. Kapal Nona Junwat tenggelam. Tapi untungnya orang mati adalah pelayan Junwat. Junwat diselamatkan ke darat oleh para pelayan lainnya. Di pihak lain, Karakade tahu bahwa rencana sudah gagal. Nona Junwat masih belum mati. Dia mulai marah. Dia sangat benci Nona Junwat.
Rupanya sudah diketahui bahwa dia adalah tunangan Deh. Tapi masih ke istana ini untuk bercinta dengan mata satu sama lain. Tapi tidak peduli seberapa jahatnya, kedua pelayan itu tetap setia. Ketika tahu Nona Junwat bermasalah, Deh langsung curiga itu perbuatan Karakade. Karena tidak ada yang lebih jahat di istana ini selain dia. Malam itu, pemilik istana bersama istrinya sudah panggil Karakade keluar. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa dan ditendang oleh Karakade. Kebesokan hari, seluruh rumah sedang menunggu Karakade bangun. Hendak bertanya padanya apakah dia yang melakukannya. Sudah sampai siang, Karakade buru muncul. Menghadapi pertanyaan pemilik istana tentang apa yang terjadi kemarin, Karakade mulai berakting lagi. Berkata bahwa dirinya kurang tahu apa yang terjadi. Bahkan mulai berpura-pura bodoh. Karena tindakan ini, Deh semakin membencinya. Dia pergi ke ayahnya dan mengatakan bahwa tadi malam Karakade diam-diam melakukan sesuatu di tepi sungai tadi malam. Tindakan ini sangat mencurigakan. Karena untuk memeriksa apakah itu benar-benar dia yang melakukannya atau tidak, istri pemilik istana sudah bersaran gunakan sihir Kritsanakari. Jika Karakade tidak dilakukan hal yang jelek, nanti dia benar-benar aman. Jika kebenaran adalah dia bikin, nanti dia akan meninggal. Di tubuh Karakade tiba-tiba muncul api-api. Perlahan dibakar tubuhnya. Saat ini sebuah bayangan hitam muncul. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia ingat semua hal yang jelek dilakukan. Saat ini dia baru mulai takut dan menyesali. Melihat keluar wihara di luar jendela, dia berdoa agar dia bisa hidup kembali. Kamu akan melakukan banyak hal yang baik untuk menebus kesalahannya. Adegan ini memindah ke masa depan 300 tahun kemudian. Mahasiswa arkeologi Kadesuran mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Jiwanya sudah pergi ke spasial aneh. Saat ini ada jiwa yang lain terbang datang. Dia ialah Karakade. Dia minta Kadesurang bantunya. Menggunakan tubuhnya untuk menebus kesalahan yang dia buat. Belum menunggu Kadesurang setuju, lalu utusan neraka mengambil Karakade. Di pihak lain, dua pelayan sudah menangis sampai tanpa suara. Letakkan tangan di depan hidungnya untuk melihat apakah dia masih bernafas. Pasti bahwa pemilik mereka sudah mati. Saat ini tiba-tiba sebuah binatang jatuh. Karakade sudah bangun lagi. Dua pelayan sangat takut. Teriakan sudah menarik perhatian Deh. Memegang lampu masuk dalam kamar. Karakade sekarang benar-benar adalah Kadesurang. Dia berpikir bahwa dirinya sedang bermimpi. Melihat pria impiannya ganteng seperti ini, gairahnya untuk pria mulai muncul lagi. Mengikuti Deh keluar kamar. Lihat ekspresi terkejut orang-orang di luar. Hanya pemilik istana sedang tersenyum. Dia sekali lagi berpikir ini adalah mimpi. Jadi dia ingin bangun sendiri. Dengan ceroboh, dia jatuh ke pangkuan Deh. Dia sangat takut sehingga dia berlari keluar. Melihat wajah-wajah yang asing, dia segera pingsan. Setelah itu, semua orang di istana mulai berdiskusi apakah dia dirasuki hantu. Kebesokan hari, Kadesurang bangun. Melihat adegan-adegan aneh. Bahkan dia menyentuh ke wajahnya dan tubuhnya. Dia tidak berani percaya bahwa dirinya sudah langsing. Pergi ke depan cermin. Ulasan atas ke bawah dari tubuh cantik ini terlalu langsing. Saat ini dia baru ingat kata yang Karakade mengatakan dengannya. Memberitahu Kadesurang untuk menggunakan tubuhnya untuk perbuatan baik. Juga adalah misinya saat dia masih di sini. Saat ini dia baru menemukan bahwa dirinya sudah melalui udara. Dia gunakan tangannya untuk mencubitnya. Setelah menjelaskan bahwa ini benar, dia mulai sombong lagi. Dua pelayan di sebelah. Bahkan lebih pasti Karakade di depannya dirasuki hantu.